Bersama Mbak Jessica Rusdi dan ada Ibu Gloria Atmaja yang baru saja cerita mengenai bahwa sulitnya menerima kondisi yang tidak normal ya Bu ya. Ya. Dalam kondisi yang cacat, tidak sempurna, kemudian akhirnya tahu bahwa ternyata kondisi tersebut disebabkan penolakan dari ibu ketika sedang mengandung gitu ya. Kita dapat membayangkan betapa rasanya emosi ya, marah ya, sedih gitu ya, dalam apalagi perkembangan anak kecil dan remaja pasti kan sangat luar biasa ya. Waktu itu momen-momen marahnya, momen-momen sampai akhirnya tahu bahwa ini semua terjadi karena kondisi tersebut, gimana Bu Gloria? Eh, ketika tante saya datang kasih tahu saya ini akibat perbuatan mama kamu yang gugurin kandungan. Nah, itu mulai marah. Lalu kemudian saya marah bukan hanya perbuatan mama saja, karena tertekan, karena orang-orang sekitar saya ngebully saya gitu. Lalu kemudian karena pakai sepatu yang tidak nyaman, diseret-seret seperti itu. Lalu kalau olahraga itu saya udah takut, udah keluar keringet dingin karena sepatunya kan berat, nggak nyaman kan. Jadi kalau saya senam, saya berarti kan harus lompat. Kalau lari putar lapangan, saya harus lari. Jalan aja pakai sepatu yang gede, kebesaran, nggak nyaman, itu susah. Apalagi saya harus lari kan. Jadi Bu, mengubah skema kemarahan dan perasaan disakiti itu, perasaan tertolak tadi gimana ya sehingga sampai ke level ini gitu loh? Oh ya, Apa yang itu Ibu dengan lakukan? saya mentaati Tuhan, Tuhan perintahkan, saya harus belajar mengampuni apapun yang dia lakukan. Jadi saya pola pikir saya harus rubah. Tuhan menciptakan ciptakan manusia itu semuanya berharga dan mulia. Lalu saya setiap hari saya mulai melepaskan pengampunan berupa tindakan. Saya belajar menerima diri saya, belajar menerima mama saya, walaupun jatuh bangun. Yang pada akhirnya mama saya juga dipulihkan, kami bisa berpelukan, saya bisa urus mama saya. Akhirnya bisa berdamai dengan Bisa berdamai. mama. Akhirnya bisa terbuka bicara sama mama. Memang bisa terbuka, cuman karena seperti ada perang dingin aja gitu, karena nggak nyaman. Karena faktor di dalam kandungan, mama kan batinnya udah, aku nggak mau. Otomatis si janin dalam kandungan juga sudah terekam di dalam Merefleksikan yang sama. jiwanya, dia tertolak. Ketika dia lahir jadi seorang anak yang Bu Gloria tertolak. dapat apa ya istilahnya pencerahan gitu ya, bahwa saya harus mengampuni, saya harus menerima diri saya supaya saya bisa berdamai. Itu waktu itu apakah ada yang datang berupa apa atau ada yang membantu, gimana Bu waktu Oh itu? iya, waktu itu ada seorang teman yang mengajak saya ke satu komunitas ya. Disitulah saya mendengarkan kebenaran demi kebenaran bahwa setiap manusia itu diciptakan manusia berharga dan Itu mulia. dia. Inilah yang membebaskan belenggu saya selama ini. Di situ pelan-pelan pikiran saya mulai, saya harus berubah, Gitu. Ada bantuan nggak sih Bu untuk bisa itu, kan ini berat sekali ya sikonnya ya waktu itu situasi dan kondisinya, bahwa apa kepersekutuan doa kah, belajar mengenai ajaran agama atau bagaimana Bu? Oh iya, Atau ada satu komunitas, ada kakak rohani saya gitu yang kadang kalau saya lagi down, dia yang menghibur, menguatkan semangat. saya. Lalu yang sangat luar biasa yaitu ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika saya lagi susah, firman Tuhan itu yang menghibur dan menguatkan. Dari yang mewek, dari yang nangis, dari yang aduh kok aku begini. Ketika saya baca firman Tuhan itu, saya bisa senyum. Saya nggak begini. Iya. Dari dulu saya bicara gagap. Ketemu dengan orang yang asing, saya ketakutan ngumpet. Iya. Tapi melalui kebenaran yang saya baca, bukan cuma pikiran saya yang dilepaskan, diubahkan, hati saya dipulihkan. Baik. Saya jadi berani. Bu Gloria, boleh nggak saya tahu momen akhirnya berdamai sama mama sampai akhirnya tadi Ibu bilang kan bisa mengurus mama Iya. gitu ya. Awalnya tuh ngomong berdamainya gimana Bu sampai akhirnya bisa seperti ini? Berdamai ya dengan saya melakukan tindakan. Jadi satu hari saya tidak dibukain pintu karena pulang malam gitu ya, karena ke gereja gitu ya. Biasa kan saya suka ngamuk.
marah. Tapi saya kalau mau berdamai, mau mengampuni, saya harus belajar untuk menundukkan diri saya, menerima mama saya. Ya saya tunggu, gitu. Akhirnya dibukakan gitu. Dan ketika Itu. mama sakit kemarin, Iya, akhirnya mama sakit kan, jadi saya yang mengurus. Karena itu kan dia, ya. dari 7 bersaudara saya yang paling kecil, saya yang belum menikah gitu. yang punya Saya belajar mengurus. Disitulah saya percaya ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan saya dengan mama. itu sulit loh. Karena Iya. kalau di psikologi paling mudah kita itu adalah menyalahkan daripada memaafkan. Benar. Iya. Merasa sakit, merasa tertolak, lebih mudah menyalahkan tuh karena mama, Ya. tuh karena dia, tuh karena teman saya yang tadi. Padahal ketika kita memaafkan, levelnya adalah bukan maafin dulu, kita suka banget gini, maafkan saya maafkan. Bukan, levelnya adalah gini, situasinya apa yang membuat saya sakit apa ya? Nih, paham situasi yang membuat sakit. Tiba-tiba kita sadar bahwa kita punya andil di sana. Bahwa tiba-tiba kita punya kontrol atau kendali untuk melihat dari skema yang mana. Skema yang menuduh atau skema yang lebih terbuka. Tadi semua dua-duanya berpotensi untuk di sini udah berbenah loh bahwa bukan Mbak yang ditolak dan dibuang, tapi dia memang ingin memilih pertemanan yang lebih baik. Ingin memilih skema yang lebih baik bahwa ciptaan Tuhan sempurna. benar. Bahwa beliau berharga dengan melakukan sesuatu buat orang lain. Keren loh. Jadi Iya. harusnya kita ada di level ini. Iya, benar ya Mbak Oki, seperti yang selalu Mbak Oki bilang ya, kita kembali ke Allah pasti dibukakan jalan ya. Betul. Ciptaan Allah itu yang mulia, yang berharga, maka tidak patut untuk dirubah-rubah, tidak patut untuk dirusak, Ya. tidak patut untuk dikurangi bagian-bagian tubuh tertentu, dijual beli, bahkan dibunuh. Tentu saja itu menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa. Di surah Al-Maidah ayat 32 disebutkan barang siapa yang membunuh satu nyawa berarti akan membunuh, artinya seolah-olah membunuh seluruh nyawa. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah dia menyelamatkan keseluruhan nyawa. Jadi hati-hati dengan perilaku aborsi atau menghilangkan janin di usianya yang belum pas, di usianya yang belum cukup. Kenapa? Di surah Al-Isra ayat 31 disebutkan bahwa jangan pernah takut miskin ketika engkau melahirkan seorang anak. Karena kenapa? Jangan pernah engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Kenapa? Karena setiap anak itu ada rezekinya masing-masing. Setiap dari kita punya rezekinya masing-masing. Jadi jangan pernah kita merasa, karena zaman dulu orang suka bunuh anak. Nggak zaman dulu, sampai sekarang pun Iya. masih sering Dan benar terjadi ya, karena ternyata takut ketika miskin. lahir pun baik-baik aja ya kondisi kedua orang Betul. tua dan anak sampai dewasa Betul, ya. dan kita lihat ternyata orang-orang, tadi saya mau menyambung dengan pembahasan dari Mbak Vera tentang memaafkan. Memaafkan bukan hanya soal perkataan saja, lisan saja saya memaafkan. Apa yang dimaksud dengan memaafkan adalah, atau kita harus meminta maaf, kita minta orang itu memaafkan kita, maksudnya apa? Mengembalikan hati yang terluka, kembali seperti sedia kala. Itu sejatinya kalau kita sudah memaafkan seseorang, artinya mengembalikan hati kita seperti sedia kala tanpa terluka. Karena kekhawatiran orang pada saat memaafkan tuh begini. Kita khawatir saat kita memaafkan, kita pikir orang nanti akan bisa melakukan lagi sesuatu Iya. yang sama yang menyakiti kita padahal bukan. Kita udah pilih sebetulnya ya. Mungkin tadi kata-kata dari Bu Gloria adalah saya mencoba memaafkan dengan tindakan. Ya. Itu dia. Kalau dulu nggak dibukain pintu marah-marah, sekarang ya ditunggu. Iya. Kalau dulu dikasih apa, sikapnya nanti menolak, sekarang lebih menerima. Dan akhirnya dengan ketulusan itu akhirnya jadi membuka hati ya. Iya. Luar biasa. Keren ya. Dengan pribadi-pribadi yang luar biasa seperti Mbak Devita dan Bu Gloria ini, kita akan lihat bagaimana gambar mereka ya Mbak Vera. Nanti diminta untuk menggambar, nanti Mbak Vera Ketahuan akan lo nanti lo dalam-dalamnya lo. yang bagusnya ya. Kita akan lihat seperti apa karya mereka dan yang akan menunjukkan kepribadian bagaimana inspiratif ini bisa membuka mata kita juga. Tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan.